Pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan, saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelumnya Anda lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Optimisme kebangkitan pariwisata. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa pemerintah resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai 30 Desember 2022. Aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 pada masa transisi menuju endemi yang diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 30 Desember 2022. Pencabutan PPKM otomatis akan memberikan ruang lebih bagi pengelola tempat wisata untuk menarik sebanyak-banyaknya wisatawan berkunjung. Provinsi Lampung merupakan wilayah dengan kekayaan objek wisata yang memesona dan mengagumkan, mulai dari wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan. Wisata Pantai Lampung membentang panjang dari pesisir selatan hingga barat dengan total panjang garis pantai sampai dengan 1.105 km. Provinsi Lampung menawarkan banyak spot wisata pantai terbanyak di Indonesia. Hal ini juga karena selain daratan, Lampung juga memiliki 137 pulau kecil di tepi Samudra Hindia. Tidak hanya pantai, Provinsi Lampung memiliki banyak pilihan wisata yang komplit, mulai dari taman nasional, taman satwa, pegunungan atau perbukitan, lembah, danau atau bendungan, air terjun, dan wisata alam lainnya. Sementara pada wisata buatan, hanya destinasi wisata buatan Lampung yang terkenal hingga ke Nusantara bahkan dunia. Daya tarik inilah yang harus terus digaungkan dan disebarluaskan ke jagat maya seiring dengan dukungan kemajuan teknologi digital yang saat ini mampu diandalkan. Para pengelola objek wisata harus mengambil kesempatan ini dengan cepat dan sebaik-baiknya agar dapat mengeksplorasi seluas-luasnya kelebihan tempat wisata yang dimiliki masing-masing. Apalagi saat ini dengan didukung pesatnya teknologi digital sangat memungkinkan memberikan kemudahan menyebarluaskan promosi potensi wisata yang dimiliki ke seantero jagat melalui jaringan digital atau online. Tidak ada salahnya para pengelola objek wisata juga menggandeng media massa atau para vlogger, YouTuber, Instagramable atau semacamnya untuk bisa menjangkau lebih banyak orang dalam mengenalkan tempat wisata. Hal ini dilakukan karena biasanya para konten kreator tersebut memiliki jumlah pengikut yang banyak sehingga apa yang disiarkan atau diinformasikan bisa langsung dilihat oleh para pengikut dari berbagai belahan Nusantara bahkan dunia. Dengan begitu, pamor objek wisata semakin melambung tinggi dan peluang menggait sebanyak-banyaknya wisatawan dapat terwujud. Para pengelola tempat wisata harus segera mempersiapkan diri, jangan berpangku tangan, karena peluang kejayaan wisata Lampung di depan mata sangat menjanjikan jika ditata dan dikelola dengan baik. Pengelola tempat wisata harus bisa mengelola lokasi wisata sesuai konteks terkini, keinginan dan kebutuhan wisatawan, mulai dari fasilitas pendukung hingga keamanan dan kenyamanan lokasi wisata. Peningkatan mutu dan daya tarik tujuan wisata sangatlah penting. Upaya perbaikan sanitasi dan kebersihan di kawasan wisata menjadi salah satu langkah yang tepat menjawab tantangan industri pariwisata menuju endemi. Karena sepanjang pandemi yang dilalui memberikan pembelajaran pentingnya kesehatan. Para pengelola objek wisata harus tetap dan terus memperhatikan jaminan kesehatan dan kenyamanan pengunjung. Salah satunya adalah unsur kesehatan atau protokol kesehatan serta kebersihan lingkungan dan sanitasi lokasi wisata yang higienis. Karena dimanapun berada, pengunjung atau wisatawan sebagai objek pemakai
tetap membutuhkan tempat atau lokasi yang bersih dan sehat. Dengan begitu, mereka, wisatawan, akan merasa betah dan nyaman untuk menikmati wisata dan akan kembali lagi. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata bersama pemangku kepentingan terkait juga harus memiliki inisiatif dan program yang terencana dalam mengelola dan meramu kegiatan dan promosi pariwisata. Seperti penetapan destinasi super prioritas, pengembangan desa wisata, dan sejumlah program lainnya yang harus konsisten dilakukan atau direalisasikan agar sektor pariwisata mampu memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Pemerintah sebagai pengatur kebijakan dan fasilitator juga harus memberikan dukungan penuh dalam bentuk formula yang mampu memberikan efek peningkatan gairah pergerakan wisatawan. Dengan banyaknya potensi dan objek wisata di Provinsi Lampung yang dimiliki, pemerintah juga perlu memperbanyak promosi dan kegiatan event, baik skala nasional maupun internasional, agar dapat mengundang wisatawan domestik dan mancanegara datang ke Lampung. Dengan begitu, optimisme Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parkraf terhadap pergerakan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,4 juta dan wisatawan Nusantara 1,2 sampai 1,4 miliar pada 2023 dapat diwujudkan atau bahkan melebihi target. Oke Mbak Ci, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Ya, tajuk Lampung Pos kali ini kita membahas tentang kebangkitan ya pariwisata setelah pandemi selama hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih. Sekarang setelah PPKM dicabut oleh Presiden secara resmi di akhir Desember tanggal 30 kemarin, ini adalah ranah untuk pariwisata kita bangkit kembali. Itu yang menjadi Tentunya ini menjadi salah satu kabar baik untuk kita memulai tahun 2023 ya Mbak Ci ya. Terlebih Presiden Joko Widodo sudah mencabut PPKM. Tentu ini menjadi salah satu langkah juga untuk kita menyiapkan strategi pariwisata. Nah, tapi sebelum itu kita boleh tahu dulu Mbak, mungkin seperti apa kondisi dari pariwisata di Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Ya, Indonesia itu terlebih di Lampung juga ya, menjadi magnet pariwisata ya. Mancanegara, turis mancanegara itu sangat tertarik dengan wisata yang ada di Indonesia, bahkan di Lampung, karena Lampung itu sangat kaya sekali. Semua wisata ada, mulai dari wisata alam, wisata pantai termasuk ya, dan wisata buatan itu kalau dibuat atau di list itu sangat panjang dan akan membuat orang ingin kembali balik lagi dan ingin merasakan wisata-wisata yang ada di Provinsi Lampung ini. Wow, luar biasa ya. Memang kita lihat juga tentunya pandemi kemarin cukup challenging terutama bagi pariwisata sendiri. Tetapi tentunya ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Menurut Mbak Ci sendiri apa tantangan-tantangan? Iya betul. Meskipun kita sudah terlepas dari pandemi ya, menuju ke endemi, pastinya wisata kita harus tetap mengedepankan protokol kesehatan dan ada hal-hal lain yang harus diperhatikan, itu sudah pasti. Oke, protokol kesehatan itu number one-nya ya, kuncinya Mbak Ci. Tapi kita lanjutkan lagi untuk apa saja tentunya tantangan yang perlu kita hadapi dalam pariwisata kali ini. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.